Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tadi pun kita pengennya pembangunan dimulai dari pariwisata. Kenapa pariwisata? Ekonomi sebagai pariwisata. Karena kita melihat pesisir barat ini hampir mirip-mirip Bali katanya, konon tahun 1980-an. Buktinya sebelum Covid, sekitar 6.000 wisatawan mancanegara sedang berkunjung ke pesisir barat. Tapi ada kendala-kendala yang perlu kita perbaiki, terutama oleh eksekutif. Pertama, memang jangan diserahkan dengan OPD pariwisata sendiri. Kenapa? Tugas pariwisata itu seharusnya menjual keberadaan Kabupaten Pesisir Barat. Tapi ini seharusnya tugas semua pihak, terutama OPD-OPD yang lain. Di situ ada dinas pendidikan, di situ ada pemuda olahraga, di situ seharusnya ada PU. Kenapa harus ada PU? Biar bagi pembangunan. Kenapa pemuda olahraga? Misalnya ada surting di sana, tentunya melibatkan pemuda dan di bidang olahraga tersebut. Pariwisata sebaiknya memang menjual dan memang tidak diharuskan dan seharusnya tidak mengambil PAD dari situ. Itu bukan tugas dia. Itu yang lebih bagus. Kemudian pesisir barat ini kabupaten terbungsu di Provinsi Lampung, tapi potensinya sangat luar biasa. Terutama sekali lagi pariwisata, baik pariwisata laut ataupun wisata hutan atau pegunungan. Kenapa harus hutan juga? Karena 28% pesisir barat ini adalah kawasan masyarakat, tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi sekitar 72% ada kawasan hutan. Pesisir barat itu kaya karena ada hutan produksi terbatas, ada hutan lindung, ada hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, airnya gede juga. Ada di situ ada air terjun seperti di Biha misalnya. Semuanya ini belum digali. Inilah tugas ke depan, dan tugas ini adalah tugas sama-sama. Ya, kemudian ada kekayaan pesisir barat yang juga tidak bisa diremehkan. Artinya daerah-daerah lain jarang yang punya. Itu damar mata kucing. Seharusnya damar mata kucing itu dibudidayakan, ditambah banyak, bukan habis seperti ini. Itu ke depannya. Tugas inilah tugas sama-sama. DPR sendiri siap untuk membantu pemerintah daerah. Kemudian tentang pendidikan harus merata, infrastrukturnya harus bagus, di sana sininya. Ini sekali lagi, pertama memuasai kabupaten terbungsu, tapi jangan karena terbungsu kita laju tertinggal. Inilah cabut kita terbungsu, tapi kita duluan maju. Itu kita maunya. Semuanya ini atas kerjasama semua pihak tentunya. Seharusnya masukan-masukan kita seperti ini didengar oleh pihak sebelah. Ya, bangsanya ada kekurangan dari masukan kami ini. Inilah tugas perbaikan kita bersama-sama. Saya rasa untuk tambahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya sudah menambahkan. Tentu saya tambahkan ini sebagai bentuk tugas dari anggota DPR. Yang kedua, apa yang kami berikan selama ini kepada masyarakat, kepada pemerintah kita, kepada kita semua, bahwa karena kita merasa Pesisir Barat ini milik kita bersama. Tentu dari beberapa tahun yang lalu, apalagi Pesisir Barat ini sudah berusia 8 tahun. Kita, teman-teman DPR ini, yang pertama sering kita sampaikan kepada pihak eksekutif, apa yang disampaikan Pak Pidi Nuri tadi, Pak Wakil 2 tadi, Pak Wakil 1 tadi, untuk menggapai semua harapan program yang kita inginkan ke depan. Tentu kita selalu berharap kepada pihak eksekutif bagaimana kita meningkatkan PAD kita. Setelah kita meningkatkan PAD kita, tentu kita akan meningkatkan APBD kita. Nah,
Kenapa kita katakan demikian? Karena untuk menyentuh semua program yang kita inginkan itu tidak terlepas dari APBD. Sampai dengan hari ini, di usia Kabupaten Pesisir Barat ya 8 tahun ini, APBD Pesisir Barat ini tidak pernah naik, belum pernah naik dari 800 sekian miliar lebih. Nah, ini tentu menjadi PR kita, terutama kami teman-teman legislatif mengingatkan kepada teman-teman eksekutif untuk senantiasa menggenjot bagaimana supaya DAU itu bisa bertambah, DAP itu bisa bertambah, PAD sendiri dan semua sektor yang ada di pesisir barat ini bisa digali sehingga APBD kita bisa mencapai yang lebih bagus. Nah, tentu ketika itu sudah bagus, harapan kita ya mulai dari semua sektor ini bisa tergarap semua. Dari pariwisatanya oke, ya, dari pendidikannya oke, infrastruktur jalannya oke, dan tidak terlepas nanti ketika APBD kita tinggi juga ya mohon maaf juga SDM kita juga bisa oke juga. Nah, karena hari ini, nah karena apa yang disampaikan Pak Pidi Nuri, jangan pula kita terlena karena kita kabupaten baru. Nah, justru karena kabupaten baru inilah kita masih semangatnya. Ya, tentu dengan semangat ini, semangat kebersamaan kita antara kita berharap ini teman-teman legislatif dan eksekutif. Nah, posisi lain, teman-teman DPR ini sebenarnya ini yang lebih paham, lebih mengetahui siok-ianya seluk-beluk Pesibar ini. Kenapa? Karena kami teman-teman DPR dari 25 ini mulai dari ujung Lemong sampai Bengkunak Belimbing sana itu ya terisi semua. Ya misal di tempat daerah dapil saya ya mungkin saya lebih paham. Nah juga ini ada teman di sebelah saya ini Pak Erwin ini di daerah dia lebih paham. Ada Pak Reza ini di daerah selatan sana ya dia lebih paham. Nah tentu harapan kita juga kedua ini kepada teman-teman eksekutif. Aspirasi teman-teman DPR ini juga ini bisa dijadikan skala prioritas. Ya, kenapa saya katakan demikian? Pertama, ketika aspirasi teman-teman ini juga menjadi skala prioritas, mudah-mudahan apa yang kita inginkan program ini ketika tercapai nanti bermanfaat. Ya, karena teman-teman DPR juga tidak mau kalau programnya tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, sampai hari ini inilah salah satu yang menurut penilaian kami teman-teman DPR ini, legislatif ini bahwa ini belum terwujud di Pesibar ini. Ya, tentang pokok-pokok pikiran, aspirasi teman-teman DPR ini masih minim sekali. Bisa diakomodir oleh teman-teman eksekutif. Ya, makanya teman-teman DPR ini sering memberikan ya kritisan, ya masukan. Ya, karena seperti itu. Yang lebih paham daerah ini dari Lemong sampai Bengkunak Belimbing, mohon maaf ya teman-teman DPR. Ya kita juga paham walaupun semua aspirasi itu ya tidak mungkin akan terserap dalam satu kondisi satu APBD, tetapi minimal ada aspirasi teman-teman DPR ini yang menjadi skala prioritas itu tidak lain untuk membangun Pesibar ini supaya ya pembangunan ini sedikit demi sedikit terasa di pesisir barat ini. Nah ini harapan kita, tentu kepada semua pihak, ya, kepada masyarakat, teman-teman media juga, dengan niat kita sama bagaimana kita menciptakan pesisir barat yang begitu indah, begitu kemasyarakatan luar biasa. Dan satu hal di pesisir ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat luas adalah tentang kenyamanan. Ya, nah ini menjadi perhatian kita sebenarnya. Ini perlu dijaga bahwa tingkat kenyamanan mohon maaf di daerah Provinsi Lampung. Karena pesisir barat ini kalau kami rasakan sendiri ini masih luar biasa tingkat kenyamanannya. Nah ini perlu dijaga. Satu daerah yang nyaman, mudah-mudahan investor luar akan masuk, tamu-tamu kita dari luar akan masuk, ya, dari mancanegara juga akan banyak berkunjung. Ini perlu dijaga. Tapi kembali lagi, ya, untuk menjaga mereka ini, ya mungkin kalau seminggu 2 minggu tidak perlu kita punya fasilitas. Tetapi kalau mereka sudah berkunjung 2-3 kali, ini perlulah fasilitas. Ya fasilitasnya itu tadi ya kembali ke pariwisata ini tadi. Digenjotkan dengan APBD kita. Semua memang betul apa yang disampaikan Pak Pidi Nuri ini, Wakil Ketua 1. Bahwa semua dinas ini harus terlibat.
Karena satu-satunya kebanggaan kita di pesisir barat ini adalah daerah pariwisata. Nah, tapi juga tidak kita mengecilkan hal yang lain, bidang pertanian yang lain itu luar biasa juga. Kita ada damar mata kucing, kata Pak Ketua tadi, ya. Ada juga kopi, cengkeh di sini ada, ya, lada di sini ada, laut kita ada, ikan kita banyak, dan semua masyarakat di pesisir barat ini yang penting ada kemauan, dia bisa untuk mendapatkan penghasilan. Ini kelebihan pesisir barat ini, ya. Nah, mungkin itu ya sebagai bentuk daripada tugas kami anggota DPR pada teman-teman eksekutif selalu mengingatkan hari ini bahwa kita harus bagaimana kita meningkatkan APBD kita. Ya, dari kurun waktu 8 tahun ini APBD kita belum pernah menyentuh di atas 900. Ya, jadi ya walaupun sebagus apapun juga perencanaan kita, kalau APBD kita tidak nambah, ya mungkin jalannya akan stagnan seperti itu. Nah ini, tapi inilah kita berharap kepada semua dinas yang membidangi dinasnya masing-masing, ya gunakanlah kemampuan, gunakan semua leading sektor, baik itu di provinsi, di pusat, ya tidak ada salahnya. Bukan kami teman-teman DPR ini menawarkan diri juga, bukan. Ya tidak apa-apa juga konsultasi kepada kami teman-teman DPR. Ya kami di DPR provinsi juga punya teman-teman DPR provinsi. Ya di pusat juga punya teman-teman DPR pusat juga. Siapa tahu. Jadi semua itu harus kita satukan kekuatan kita. Jangan kita pernah berpikiran negatif. Kita harus berpikir positif. Dari semua lini sektor ini harus kita sama-sama bagaimana kita mengenjot APBD kita untuk tahun-tahun ke depannya ini akan lebih baik dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya mungkin seperti itu dulu ya sebagai tugas kita teman-teman DPR ini. Kalau nanti mungkin ada cerita dari Pak Reza ya, saya persilakan. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini. Mengenai kayak kesehatan ini memang kadang pesisir barat ini jauh tertinggal dari kabupaten lain. Suatu contoh, di puskesmas kita atau rumah sakit kita sekarang aja belum bisa terima rawat inap. Dan salah sakit sedikit kita harus keluar. Artinya memang SDM kesehatan kita memang kurang dan belum memadai. Yang kedua, semuanya pesisir barat ini kurang perencanaan. Situ ya kami sebagai fungsi kami anggota Dewan Pengawasan, harapan kami kerjasamanya kayak pengawasan bagian PU dari kesehatan itu harus selalu kita komunikasikan. Karena apa? Terkadang kita mau rujuk aja susah sebenarnya. Apalagi kita mau bisa menangani sendiri. Artinya tanpa itu semua yang jelasnya semuanya dari segi itu harus cukup SDM. Tanpa itu sebab tidak ada bisa bantu. Seperti untuk di Wayaru, itu kan memang untuk akses masuknya aja susah. Nah, harapan kami kan walaupun susah akses masuknya, kalaupun ada rumah sakit kita yang mumpuni di sini di pesisir barat ini, kayak dokter spesialis ada, dokter tulang ada, dokter ruang operasi ada, ini kan belum ada semua. Dan harapan kami dari provinsi itu segera diterrealisasi untuk pesisir barat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai UMKM pesisir barat, artinya kami menyimak di sini hasil pantauan kami UMKM pesisir barat belum berjalan sepenuhnya. Ya harapan kami ke depan, ya dan kami siap mendukung untuk berjalannya UMKM agar lebih bersenambung lagi, seperti di souvenir, ya, dan juga tapis. Ini tapis memang menyentuh dengan tapis. Ini suatu kebanggaan di Kabupaten Pesisir Barat. Ini budaya dari nenek moyang dulu tentang tenun tapis asli Pulau Pisang. Ini perlu dikembangkan. Jangan
Kami berharap jangan sampai ini ya, terkesan mati suri. Ya. Ya, kami pun anggota DPR siap mendukung demi berjalannya UMKM di Kabupaten Pesisir Barat. Terima kasih. Jadi negeri para ulama dan sebatin. Jadi kalau negeri para ulama, memang sejarahnya ya, Krui ini tidak ada yang tidak agama Islam zaman dulunya, tapi berkembangnya waktu, tentunya kita juga karena kita negara NKRI menerima semua agama masuk ke Pesisir Barat. Tapi tidak terlepas lagi, sekali lagi, namanya adalah negeri para ulama. Kemudian para sebatin ini identik dengan adat istiadat. Adat istiadat Pesisir Barat itu dengan terkenal dengan Lampung ini, adat istiadat kesebatinan Lampung Peminggir. Nah, yang alhamdulillah masih terjaga dan insya Allah akan terjaga. Kemudian kenapa para sebatin dan ulama? Seharusnya memang berkaitan dengan destinasi wisata itu tadi. Memang ada hal-hal di mana tempat turis yang boleh begini, nah, kan? Di mana yang boleh enggak, yang enggak boleh. Jangan sampai keluar dari pantai itu nukar duit di bank-bank misalnya masih pakaian renang, itu beda, enggak boleh. Seharusnya seperti itu. Kemudian tentang adat istiadat tadi, ini harus ditingkatkan lagi. Bukan berarti adat istiadat sini nggak terima masukan adat istiadat dari luar. Justru adat istiadat dari luar masuk juga, tetapi untuk bersama-sama mencintai daerah ini. Kemudian tentang pondok pesantren, memang berapa pondok pesantren sudah ada, tetapi seharusnya baiknya ya campur tangan pemerintah untuk memajukan pondok-pondok yang sudah ada dan berdirinya pondok-pondok di daerah-daerah pedalaman harus segera diciptakan. Pondok ini hampir merata sekarang sudah ada, hampir di setiap kecamatan, dan kita maunya memang melahirkan kori dan kori teladan nasional dari Pesisir Barat. Caranya ya pondok itulah salah satunya. Tetapi sekali lagi keterlibatan pemerintah daerah harus ini. Kenapa? Karena dia negeri para ulama dan para sebatin tadi. Iya. Walaupun saya menyadari ya, memang masih banyak kekurangan di Kabupaten Pesisir Barat. Seharusnya kita jangan bersuar terlebih dulu dengan hal-hal yang tidak perlu. Lebih baik kita mercusuar untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat itu yang mulai dari pendidikannya, pariwisatanya yang sudah kita semikian majunya seharusnya. Kemudian dengan pondok-pondok yang itu tadi. Terserah kita, memang dari daerah Ngambur ke arah sini kemarin daerah wisata. Daerah Krui sini tambahkan Pak Ali kalau saya salah, daerah perdagangan dan segala macamnya. Kemudian daerah industri, daerah Ngaras sampai ke ujung Belimbing. Panjang pantai Pesisir Barat ini 210 kilo. Ini ada sesuatu yang kaya raya. Saya rasa terpanjang di Lampung ya, pantai Pesisir Barat. Kemudian jangan lupa juga banyak tokoh yang keluar dari Pesisir Barat, yang muncul dari Pesisir Barat. Ada Pak Taufik Kemas, orang tuanya dari Pulau Pisang. Ada Ibu Megawati, ibunya sendiri dimakam di Krui. Ini sesuatu yang luar biasa. Tokoh-tokoh nasional yang keluar dari sini. Ada Ibu Nelly, ada Malik. Ada Pak Adam Malik, artinya pernah jadi wakil presiden. Sekarang saya lihat kebanggaan kita punya Adam Malik, punya Nelly Adam Malik ini belum ada. Jalan Adam Malik aja belum ada. Kalau Pak Taufik Kemas, Bandara Taufik Kemas, ya.
Kalau ulamanya ada Rumah Sakit Muhammad Thohir. Kalau Ibu Fatmawati ada Jalan Fatmawati. Tapi sekali lagi tentang ada Malik belum ada. Jadi bukan sesuatu yang mimpi. Jika pesisir barat ini ke depan memang maju. Kenapa maju dia? Banyak tokoh-tokoh di luar sana yang sudah melihat pesisir barat ini sebenarnya. Tinggal kita jangan bertahan dengan egonya masing-masing, tetapi untuk pembangunan secara bersama-sama. Jangan untuk kelompok kita, grup kita, itu kita hilangkan demi masyarakat pesisir barat. Untuk perkantoran dan segala bagainya tetap menurut Undang-Undang 12 tentang pemekaran kabupaten ada di Kecamatan Pesisir Tengah. Makanya di sini ada kantor bupati, walaupun belum selesai tapi masih dikerjakan. Ini kantor DPR. Kemudian ke depan ada Polres, nggak lama lagi mungkin ada di Kecamatan Krui Selatan. Dan pendanaannya untuk menyiapkan lahannya sudah kita siapkan. Kalau bangun kan memang dari Mabes Polri. Ya, Pak. Kemudian tentang Dandim, karena kita masih terkendala aturan. Ini kepada eksekutif, bagaimana kita membangun pesisir barat ini dengan kebersamaan berkesinambungan, saling memberikan masukan, saling memberikan pemahaman, dan saling menerima kritikan. Itu tugas kita sama-sama. Kalau kami anggota DPR ini, tugas pokoknya 3. Tapi di sisi itu juga banyak tugas-tugas yang lain. Tentu hari ini kami sampaikan kepada teman-teman eksekutif bahwa pemerintahan itu ada 2, antara eksekutif dan legislatif. Tugas kami selaku anggota DPR ini adalah sebagai pengawasan, sebagai penganggaran, dan membuat peraturan daerah. Tapi konteks pelaksanaan kegiatan itu ada di teman-teman eksekutif. Tentu dalam rangka menciptakan program ini, perhatikan, ya, berikan yang terbaik juga untuk pokir-pokir yang disampaikan oleh anggota DPR. Karena anggota DPR siapapun dia, sudah pasti dia ini punya masyarakat. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami berharap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.